Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai 18 menjadi bahan perenungan untuk kita pada hari ini. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai 18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun kami untuk boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga diberkati oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua dalam nama Yesus Kristus kami sedia mendengarkan firman. Amin. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai 18 di bawah judul perikop Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tapaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dari tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap, bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, kita tidak hanya sekedar berada dalam masa-masa suka, berada dalam kegembiraan, dalam tawa, tetapi kita juga pasti akan menghadapi kesukaran, kepedihan ataupun penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menghadapi kesukaran, kepedihan, dan penderitaan itu, kita sering kehilangan pegangan. Dan karena hal itu membuat kita merasa takut, membuat kita merasa khawatir akan hidup kita di dunia ini. Akar dari semua persoalan kita di dalam dunia ini sebenarnya adalah ketakutan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Wahyu menceritakan kepada kita bagaimana Allah menyatakan dirinya dengan tanda-tanda maupun simbol-simbol. Tujuannya untuk menuntun, mengarahkan kita melihat
dan merasakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, nas kita pada saat ini berbicara tentang penglihatan dari Yohanes. Penglihatannya dalam nas kita hari ini adalah tentang anak manusia. Tentang anak manusia yang berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian yang terbuat dari emas. Bahkan lebih lanjut akan perkataan anak manusia kepada Yohanes ini, bagaimana ia berkata bahwa untuk tidak takut. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, jangan takut. Dalam penglihatan Yohanes ini, bagaimana ketika ia tersungkur, ketika ia sama seperti orang yang mati, ia mendengar suatu perkataan dari anak manusia ini yang berkata kepadanya, jangan takut. Serta pernyataan yang selanjutnya, bagaimana ia juga mengatakan atau anak manusia ini mengatakan bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir, yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Dua hal yang dinyatakan oleh anak manusia dalam penglihatan Yohanes, yaitu pernyataan jangan takut dan juga pernyataan bahwa ia adalah yang awal, ia adalah yang akhir. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa ia adalah Allah yang patut kita percayai. Nah, oleh sebab itu karena kita mempunyai Allah yang patut kita percayai, ia mengajak bagi kita untuk tidak takut dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam kesukaran, ketika kita berada dalam penderitaan, ia mengajak kita jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu menghadapi semuanya. Karena Allah yang adalah yang awal, yang adalah yang akhir, yang memegang kunci maut, yang memegang kunci kerajaan maut. Ia akan menuntun kita, ia akan menyertai kita dalam melewati segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah jangan pernah sekalipun kita merasa ragu. Atau jangan pernah sekalipun kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Dia di dalam kehidupan kita. Betapapun berat pergumulan permasalahan yang terjadi, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan memberkati, Ia akan menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan takut. Ia yang akan memegang kita. Ia yang akan menuntun kita. Kemudian hal yang kedua, yang mau dikatakan bagi kita, memang secara kasat mata, kita tidak pernah melihat bagaimana sosok Tuhan Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Namun sesuai dengan firman-Nya, kita mengimani, kita percaya bahwa Dia selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang menuntun kita untuk boleh mengimani hal itu? Yang menuntun kita adalah Roh Kudus. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, Ia menjanjikan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita umat manusia, kepada kita orang yang percaya. Dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup kita, kita juga akan dimampukan untuk menjadi umat-Nya yang bisa menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Kita ada di dalam dunia ini karena kita melanjutkan tugas pelayanan yang Yesus sudah teladankan bagi kita. Oleh sebab itu, dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup kita, itu akan memampukan kita untuk menjadi umat-Nya yang bisa menjadi saksi Tuhan, yang mewartakan Injil Kerajaan Allah di dalam dunia ini. Mari teruskan, lanjutkan tugas pelayanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dengan kita menjadi saksinya. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita melakukan firman-Nya. Dua hal yang dinyatakan bagi kita pada saat ini. Hal yang pertama menguatkan kita, meneguhkan kita untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah khawatir menjalani kehidupan kita, entah kita berada dalam masa sulit, masa kritis, entah kita berada dalam kesukacitaan. Tuhan ada beserta dengan kita. Kehadiran Roh Kudus menuntun kita
Kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk mencari umatnya yang bisa menjadi saksinya di dalam dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita untuk kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama berdoa bagi jemaat di Sungai Lunuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah kami boleh diteguhkan kembali. Bagaimana kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, bagaimana kami tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dalam menjalani segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kami. Karena Engkau beserta dengan kami. Kehadiran Roh Kudus dalam hati dalam hidup kami boleh menuntun kami, memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi murid-Mu yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh Engkau materaikan dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama berdoa bagi jemaat yang ada di Sungai Lunuk ya Tuhan. Engkau berkati jemaat yang ada di sana ya Tuhan. Biarlah mereka semakin bersinergi untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Biarlah mereka semakin rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, bahkan melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan mereka. Sehingga apapun yang boleh mereka lakukan dan kerjakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka semakin bersatu hati, memantapkan langkah mereka, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pun juga ya Tuhan, Engkau berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Mereka boleh melayani Tuhan dalam pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Dan kami juga percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap hidup mereka. Pun Engkau berkati anak-anak yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak boleh meraih masa depan, cita-cita impian mereka dalam pertolongan Tuhan. Mereka boleh sukses, mereka boleh berhasil, karena Tuhan yang beserta dengan mereka. Pun juga ya Tuhan berkati mereka dalam setiap rencana, apapun yang akan mereka kerjakan dalam waktu-waktu ini, di waktu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Baik itu pendeta, panatua diakon, siapapun mereka ya Tuhan, yang boleh dipilih, yang boleh terpilih untuk boleh melayani Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Mereka boleh semakin hidup memberkati. Biarlah mereka boleh semakin melakukan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga ketika mereka boleh melayani, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun keluarga mereka diberkatilah. Biarlah mereka juga boleh merasakan kedamaian, mereka boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Dan dengan demikian, ketika mereka boleh melayani, mereka semua melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Keberadaan jemaat-Mu di sana, seluruh pelayan-pelayan-Mu di sana, diberkati dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami sekalian diberkatilah kami dalam setiap rencana, dalam setiap masa depan kami. Biarlah kami senantiasa menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan. Bahkan dalam masa pandemi ini, biarlah kami tidak khawatir, tidak takut. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan dan kami dijauhkan dari setiap sakit penyakit dari wabah virus corona ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat di dalam pertolongan dan kebaikan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan permohonan doa kami dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya,
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.